Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi reaksi pasar. Di sini kami menampilkan ada 2 jurnal. Yang pertama yaitu jurnal internasional dan yang kedua jurnal nasional. Kami sebelumnya kelompok 3 yang beranggotakan Richa Pratiwi, Nurvitasari, dan saya sendiri I Gusti Agung Wiratama. Jurnal internasional yang pertama yaitu judulnya Determinant of Market Reaction to Restatement Announcement. Pengarangnya atau penelitinya Zuevano Palmros, Vernon J. Richardson, and Susan Scholes. Jurnal ini ada di Jurnal Accounting and Economic, volume 37, tahun 2004, halaman 59 sampai dengan 89. Adapun latar belakang dari jurnal ini adalah berbagai ketentuan dalam Securities Act mengharuskan perusahaan untuk mengoreksi ketidakakuratan, pengungkapan yang tidak lengkap atau menyesatkan, seperti yang dijelaskan oleh Skinner tahun 1997 halaman 252. Manajemen memiliki kewajiban untuk mengoreksi pernyataan yang dibuat dalam setiap pengarsipan jika pernyataan tersebut di kemudian hari diketahui palsu dan menyesatkan sejak awal, dan penerbit tahu atau harus tahu bahwa orang terus bergantung pada semua atau sebagian materi dari pernyataan. Jadi itu yang melatar belakangi jurnal Determinants of Market Reaction to Restatement Announcement ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Apa saja faktor-faktor penentu reaksi pasar saham terhadap pengumuman ulang terhadap sampel 403 pernyataan ulang yang diumumkan dari tahun 1995 hingga 1999. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penentu reaksi pasar saham terhadap pengumuman ulang terhadap sampel 403 pernyataan ulang yang diumumkan dari tahun 1995 hingga 1999. Metode penelitian. Metode penelitian ada 3, yaitu yang pertama, untuk menilai lebih lanjut dampak pernyataan kembali pada prospek perusahaan. Kami mempertimbangkan langkah-langkah signifikan kualitatif dan kuantitatif dari pernyataan kembali yang dilaporkan sebelumnya hasil. Yang kedua, kami menggunakan model yang disesuaikan dengan pasar berdasarkan indeks berbobot sama dengan dividen untuk memperkirakan pengembalian abnormal. Selanjutnya, sampel. Penelitian pengambilan sampel 403 pernyataan ulang yang diumumkan dari tahun 1995 hingga 1999. Kami mendokumentasikan pengembalian abnormal rata-rata sekitar 9% selama 2 hari jendela pengumuman. Hasil penelitian. Hasil kami menunjukkan bahwa karakteristik penyajian kembali selain fakta penyajian kembali sangat penting dalam menentukan respon pasar. Ini perbedaan umumnya sebelum dibuat dalam komentar oleh SEC atau dalam liputan pernyataan ulang oleh Pers Business. Reaksi pasar yang parah biasanya dikatakan atas terutama disebabkan oleh bagian penyajian kembali yang melibatkan aktivitas penipuan dan memiliki efek pendapatan negatif yang besar. Secara khusus, salah satu masalah yang ditargetkan oleh SEC, peningkatan pendapatan pernyataan ulang IPR dan di non-inti, tampaknya hanya sedikit respon pasar. Hasil kami menunjukkan kekhawatiran investor yang lebih besar atas penyajian kembali yang membawa implikasi negatif bagi integritas manajemen daripada yang disebabkan oleh lebih banyak masalah akuntansi teknis. Keterbatasan. Kurangnya penjelasan pada abstrak dan menggunakan bahasa yang sulit dipahami oleh pembaca. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan materi yang sudah dilakukan oleh Saudari Nurvitasari. Untuk jurnal internasional kami cukupkan sekian.
kemudian sekarang akan berlanjut ke jurnal nasional. Ya, jadi artikel nasional yang kami akan bawakan yaitu berjudul Reaksi Pasar Modal Terhadap Peristiwa COVID-19 pada Perusahaan Asuransi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti atau pengarangnya adalah Noveri Naseriman, Marjam M. Mangantar, dan Joy E. Tulung. Ada di jurnal EMBA, volume 10 nomor 2 di tahun 2022, di halaman 889 sampai dengan 899. Adapun latar belakang daripada jurnal ini yaitu peristiwa yang hendak diuji kandungan informasinya terhadap pasar modal adalah peristiwa virus corona atau COVID di Indonesia. Pengujian kandungan informasi terhadap aktivitas pasar ini dimaksud untuk melihat reaksi pasar terhadap peristiwa tersebut. Apabila mengandung informasi kuat, maka akan ada reaksi yang diterima oleh pasar. Reaksi peristiwa virus corona ini diukur menggunakan abnormal return dan trading volume sebagai nilai perubahan harga, dan untuk memastikan apakah ada pengaruh informasi terhadap peristiwa virus COVID yang terjadi di Indonesia. Aktivitas frekuensi perdagangan saham merupakan salah satu bahan untuk melihat reaksi terhadap sebuah informasi yang masuk pada pasar modal. Nah, jadi itu latar belakang daripada artikel ini. Adapun rumusan masalah dari artikel nasional ini akan dipaparkan oleh saudari Richa Pratiwi. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan saat terjadinya peristiwa COVID-19 di Indonesia pada perusahaan asuransi yang terdapat di BEI. Yang kedua, bagaimana perbedaan trading volume activity yang signifikan sebelum dan saat terjadinya peristiwa COVID-19 di Indonesia pada perusahaan asuransi yang terdapat di BEI. Next. Selanjutnya, tujuan penelitian. Pertama, untuk mengetahui perbedaan abnormal return yang signifikan sebelum dan saat terjadinya peristiwa COVID-19 di Indonesia pada perusahaan asuransi yang terdapat di BEI. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan trading volume activity yang signifikan sebelum dan saat terjadinya peristiwa COVID-19 di Indonesia pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI. Next. Selanjutnya, metode penelitian. Pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian lebih diarahkan untuk menunjukkan hubungan antar variabel, memverifikasi teori, melakukan prediksi, dan generalisasi. Next. Yang kedua, populasi, besaran sampel, dan teknik sampling. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah industri asuransi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia sejumlah 9 perusahaan asuransi. Sampel dalam penelitian ini adalah industri asuransi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan non-probability sampling, yaitu teknik purposive sampling. Hasil penelitian. Dengan pengujian menggunakan Shapiro-Wilk untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak, kemudian diuji hipotesisnya dengan independent t-test untuk yang berdistribusi normal dan Wilcoxon Side Rank Test untuk yang berdistribusi tidak normal. Hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa peristiwa ini tidak memiliki informasi yang kuat. Dibuktikan dengan tidak ada perubahan yang signifikan dari rata-rata trading volume activity sebelum dan saat peristiwa COVID-19. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Penelitian tidak menggunakan objek yang lebih banyak dan hanya terbatas pada subsektor saja. Ya, itu dia kedua artikel internasional dan nasional yang bisa kami paparkan dalam materi
reaksi pasar. Terima kasih kepada Saudari Nurvitasari dan Risa Pratiwi atas pemaparannya. Kami dari kelompok 3 memohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan atau salah kata yang kami ucapkan. Kami juga minta maaf atas kekurangan terhadap aspek-aspek yang direview dalam kedua artikel tersebut. Maka dari itu kami mengharapkan audiens atau para penonton dan juga ibu dosen untuk bisa mengoreksi dan memperbaiki hasil kerja daripada kelompok kami. Akhir kata kami ucapkan